Kali ini kita akan membahas satu topik ya atau teknik dalam metode elektromagnetik. Nah, mungkin yang kalian sudah dengar ya dari senior-senior bahwa ada namanya conductivity meter gitu ya atau metode elektromagnetik conductivity. Nah, ada berapa istilah sih ya atau berapa alat yang sering digunakan yang kalau zaman saya ya waktu kuliah. Nah, ini namanya IM34 ini dari Geonik. Kemudian yang kita punya sekarang yaitu CMD Duo ya. Nah, kemudian secara umum ada juga yang menyebut namanya metode siligram. Kemudian ada juga yang banyak lah istilah-istilah yang orang gunakan gitu ya. Tapi kalau di ITERA sendiri yang terkenalnya adalah metode conductivity. Oke. Nah, kita next. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya ya, saya tidak usah ulangi lagi bahwa ini adalah prinsip dasar untuk memahami metode elektromagnetik, yaitu kita menggunakan Maxwell equation ya, atau persamaan Maxwell. Nah, ini kalau ini dijelaskan dalam homogeneous Hall space ya, atau dalam medium homogen, sehingga tidak banyak yang harus kita bagi-bagi dalamnya, karena memang kita anggap itu semuanya sama. Nah, di sini dijelaskan bagaimana hukum Ampere itu sendiri, kemudian bagaimana induksi elektromagnetik ya, atau yang dijelaskan oleh Faraday. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan hukum Maxwell ya, yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Ada yang untuk medan listrik dan ada untuk medan magnet. Nah, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya F di sini kita bisa gantikan nanti dengan E gitu ya. Karena yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana kita melihat nanti medannya ya. Jadi medan misalnya ke medan listrik dan medan magnetnya. Sebenarnya dalam penjelasan sebelumnya kita sudah bahas tentang ini ya. Ini untuk mencari nanti persamaan gelombangnya. Sehingga kita dapat memahami nanti bagaimana gelombang IM sendiri, IM itu dalam apa namanya? Memahami perambatan gelombang IM di dalam permukaan bumi ya. Nah, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kita di sini akan menjelaskan metode dasar ya, atau metode yang paling simpel dari IM, yaitu metode konduktivitas yang kita kenal sama-sama ya. Nah, ada dua komponen yang paling penting di sini. Yang pertama itu adalah nilai adalah oke. Nah, ini dalam bentuk loop gitu ya. Kemudian ada namanya receiver X. Nah, ini kalau misalnya metode aktif selalu akan ada seperti ini ya, ada TX dan EX. Kalau dalam IM ini sangat familiar ya. Jadi selalu ada TX dan RX untuk yang ada transmitter dan receivernya. Mungkin juga dalam sesmin yang lainnya. Saya kurang paham, maksudnya kurang tahu istilah-istilahnya di sana ya. Oke, nah ini yang paling penting dipahami dulu. Oke, jadi medan elektromagnetik di sini atau kalau dalam hal ini kita lihat adalah loop flux magnetik gitu ya, yang disebabkan oleh adanya aliran arus yang berada pada koil tersebut. Jadi di sini berlaku hukum apa kira-kira nih? Ada yang tahu? Kalau ada medan listrik akan timbul medan magnet. Nah, ini lebih dijelaskan tentang hukum Ampere di sini. Jadi di loopnya ini akan mengalir listrik, kemudian akan terbentuk medan magnetnya. Nah, medan magnet ini yang akan ditransmisikan ke dalam permukaan bumi. Kemudian apabila ada benda yang konduktor di sana ya, seperti yang kita ketahui bahwa bumi itu sebenarnya konduktor, tapi nilai konduktivitasnya pasti berbeda-beda ya dari setiap material. Nah, sehingga apabila ada konduktor, maka akan terjadi namanya eddy current di dalam. Nah, atau yang disebut arus eddy gitu ya. Nah, gimana proses arus eddy sendiri? Nah, apabila ada medan
magnet gitu ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, ini juga dipelajari fisika dasar ya. Ada flux magnet yang mengenai sebuah benda konduktor, maka akan terjadi aliran arus di dalam. Oke. Karena ini adalah arus bolak-balik yang seperti yang kita ketahui bahwa arus elektromagnetik itu selalu ada gelombang magnet ya, atau medan magnetnya dan medan listriknya, sehingga nanti kalau mengenai konduktor di sini maka akan terjadi arus. Nah, selanjutnya arus tersebut akan menghasilkan medan magnet sekunder atau secondary magnetic field ya. Nah, ini yang akan kita ukur nanti responnya di atas permukaan. Nah, sebenarnya di sini, jadi ini yang penting kalian pahami ya. Yang kita ukur di RX itu bukan hanya secondary magnetic field-nya atau secondary field-nya, tapi kita ukur juga primernya di sini. Oke. Nah, sehingga nanti gimana caranya misalkan itulah yang akan kita lakukan processing ya sebenarnya. Oke. Jadi ini adalah conductive body, nah yang menyebabkan adanya di current tadi ya. Saya harap ini dipahami dengan baik. Karena ini sebenarnya prinsip dasar sekali ya. Jadi HS itu apa? Yaitu medan magnet sekundernya, kemudian HP itu adalah medan magnet primernya ya. Ini selanjutnya untuk nilai omeganya atau nilai frekuensi sudut ya. Kalian sudah tahu ini di sini dijelaskan dengan 2 rho kali, ini salah sih ya, harusnya 2 VF ya, 2 VF ya harusnya gitu. Kemudian ini salah tulis, sorry ya. Jadi ini kemudian mu 0 yaitu permeabilitas ruang hampa ya. Jadi ini punya ketetapan. Kemudian ininya sigma atau konduktivitas. Kemudian kita punya rho di sini yang saya bilang tadi, ini kalian bisa ganti S, itu spasi antar coil. Kemudian ini I, ini akar minus 1 ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan in phase dan out of phase? Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi di dalam arus atau gelombang di transmitternya gitu ya, kita kan di sekitar koilnya ini kita akan mengalirkan arus, atau kita sebut di sini adalah arus primer gitu ya. Ini dalam bentuk time domain. Kalau mau nanti dirubah ke frekuensi domain silakan aja ya. Tinggal kita pakai FFT-nya. Oke. Nah, dalam time domain di sini kita melihat bahwa nilai arus primer yang mengalir pada coil, itu sama dengan nilai arus primer dikali kosinus omega T ya. Jadi ini nanti sudutnya ya. Kemudian ini dalam bentuk gelombang jadinya. Jadi kita punya gelombang nanti ya, gelombang primer dengan gelombang sekundernya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita punya arus ke sekunder yang ini terukur di koil penerima ya. Nah, selanjutnya yang saya mau jelaskan di sini, ini kalau dalam fisika dasar ya, fisika dasar ini diturunkan menjadi persamaan seperti ini. Jadi ada arus sekunder kosinus omega, kemudian kosinus omega T. Oke, kemudian dikali dengan nilai sinusnya. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana in phase dan out phase itu sendiri. Bagaimana dia sefase dan tidak sefase gitu ya. Nah, kalau dalam teori yang kita pelajari sama-sama ini dari fisika dasar, kalau misalnya dia mempunyai nilai sama-sama nilai kosinus di sana, maka kita anggap dia sebagai nilai real atau nilai in phase ya. Jadi IP cos omega T, di sini ada IS cos omega T gitu ya. Jadi ini kita anggap dalam satu fase yang sama. Nah, sementara ini karena ini dalam bentuk sinus, ini kita anggap dia out of phase atau berbeda fase. Nah, untuk beda fase dan sefase ini dijelaskan pada gelombang ini ya. Jadi kalau misalnya dia satu gelombang ya. Oke, ini kita anggap ini adalah gelombang primer gitu ya. Walaupun di sini tulisannya in phase. Oke, kita anggap ini gelombang primer.
kemudian ini adalah gelombang sekundernya. Nah, yang sepase yang mana? Yang sepase itu adalah yang ini, yang warna biru. Oke. Kemudian yang berbeda fase yang mana? Yang ini. Oke. Nah, itu untuk penjelasan in phase dan out phase. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan coupling ya. Jadi dalam setiap pengukuran itu kita kenal namanya coupling, atau bagaimana supaya kita mendapatkan signal yang bagus ya dari pengukuran kita. Nah, dari biasanya ya kalau dalam kelas, karena ini kayaknya kurang memungkinkan untuk men-challenge sekalian di sini. Nah, kalau dalam kelas biasanya saya akan tanyakan di mana sih coupling yang bagus ya. Kalau misalnya kita punya misalnya ini ya. Ini kita punya TX gitu ya. Kemudian kita punya RX. Maka ini semua RX ya. RX dan sebagainya, yang ini juga. Nah, yang mana yang akan menerima signal dengan bagus? Oke, tentunya di sini kalau kalian paham dari ininya saja ya, pasti akan kalian mendapatkan yang ini. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai signal yang optimal. Nah, sehingga kita dari sini bisa lihat ya persamaannya. Oke, kita next. Nah, ini penjelasan lagi tentang in phase dan out of phase tadi. Saya tidak usah ulang lagi ya. Jadi silakan nanti dipelajari lagi. Oke, nah apa makna dari in phase sendiri? Nah, seperti yang kita lihat bahwa in phase ini adalah signal yang searea atau satu fase dengan signal primernya. Jadi kalau misalnya ada signal primer dalam bentuk kosinus tadi, maka nilai sekundernya itu akan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kosinus juga gitu ya. Nah, ini parameter yang akan diukur ya bersamaan nanti dengan aparen konduktivitas. Oke, sorry ini saya lupa delete. Jadi ini akan kita ukur bersama dengan nilai konduktivitasnya ya, atau konduktivitas semuanya nanti di lapangan. Nah, in phase sendiri ini disebut ya, atau pengertiannya sendiri itu adalah relatif quantity ya dari nilai nilai signalnya atau nilai primary magnetic field ya di sini. Nah, ini menjelaskan nanti bagaimana nilai, kalau kalian lihat di sini nilai susceptibilitas ya dari setiap material. Tapi apa bedanya dengan magnetik Pak gitu ya. Jadi ya memang ini akan ada hubungannya dengan nilai medan magnet yang akan timbul nanti dari setiap material. Oke, secara tidak langsung di sini ini akan berkaitan dengan konduktor ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konduktor nanti akan bukan hanya berkaitan dengan ini ya nilai konduktor di sini, tapi biasanya untuk nilai susceptibilitas akan dijelaskan dengan apa namanya, dengan material yang cenderung berbahan metal gitu ya, atau mempunyai nilai mineral logam di dalamnya. Nah, sehingga in phase ini cenderung apa namanya, mengidentifikasi nanti objek seperti misalnya kabel atau pipa ataupun tangki ya, tangki dalam bentuk ini tangki yang tentunya terbuat dari logam. Nah, ini yang cenderung akan dideteksi oleh kualitas dari in phase sendiri. Nah, sehingga di sini juga dijelaskan bahwa di in phase ini dapat membantu kita nanti membedakan kira-kira struktur yang benar-benar maksudnya struktur dari struktur geologi gitu ya, dengan nilai apa namanya, nilai dari si artificial metalnya tadi, atau bahan-bahan yang seperti kabel gitu ya. Jadi kita bisa nanti membedakan, karena kalau misalnya kita lihat dari nilai konduktivitasnya, nilai apa namanya, material seperti metal tadi ya, seperti kabel, pipa, nah itu akan mempunyai nilai konduktivitas yang tinggi, sehingga kadang-kadang ini kita akan bingung untuk interpretasinya. Sehingga penting untuk kita tahu nanti dari nilai in phase-nya. Kalau nilai in phase-nya sangat besar,
nilai konduktivitasnya juga nanti di sana akan sangat besar. Nah, itu akan cenderung kita identifikasi mungkin nanti ke nilai material-material yang sesungguhnya di sini kita tidak inginkan gitu ya di dalam pengukuran kita. Oke, ini sedikit sorry ya saya. Oke, sorry, saya call dulu sebentar. Oke, jadi sini salah satu spesifikasi dari instrumen ya yang sering digunakan seperti yang saya bilang tadi, ini kalau zaman saya biasanya yang saya gunakan ini ya IN34. Nah, di sini dijelaskan ya dengan spesifik bagaimana frekuensi yang digunakan atau berapa frekuensi yang digunakan dalam pengukurannya. Oke, jadi di sini juga dijelaskan bagaimana nilai frekuensi ini berhubungan dengan kedalaman nanti ya. Nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi di sini mempunyai spasi ya, 10 meter, 20 meter, dan 40 meter. Nah, ini untuk yang 10 meter ini biasanya digunakan frekuensi 6,4 ya, kilohertz. Kemudian yang 20 meter ini menggunakan frekuensi lebih kecil pastinya, karena kalau misalnya semakin kecil frekuensi gitu ya, maka kita akan cenderung mengidentifikasi kedalaman yang lebih dalam gitu. Kemudian untuk yang 40 meter di sini kita cenderung menggunakan frekuensi yang lebih kecil lagi ya, yaitu 0,4 kHz. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan kedalaman yang lebih dalam lagi ya. Oke, selanjutnya ini instrumen namanya CM2 ya yang kita punya. Jadi dari penjelasan ini tadi ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai spasi intercoil 10, 20, dan 40 dengan frekuensi yang ada, nah cenderung kita akan mempunyai kedalaman yang maksimal kedalamannya itu sekitar 15 meter, kemudian 30 dan 60 meter ya. Ini khususnya untuk yang horizontal lagi ya, beda lagi nanti kalau yang vertikal. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini, jadi kita punya coil transmitter, kemudian kita punya coil receiver, kemudian nanti kita punya kabel penghubung ya. Oke, nah di sini nanti kita punya konektor masing-masing ya di alatnya. Oke, nanti kalian akan praktikum ya kalau misalnya mau ke karang sambung atau kita kulap nanti kalian akan menggunakan instrumen ini. Oke, pengukurannya seperti ini di lapangannya. Jadi kalau yang tadi kita jelaskan itu secara horizontalnya, yang ini pengukurannya secara vertikal ya. Nah, untuk kedalamannya sendiri ini saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau misalnya untuk kedalaman spasi koinnya 10 meter misalnya pada daerah atau pada posisi horizontal kita akan mendapat kedalaman efektif itu sekitar 15 meter. Nah, kalau untuk 20 itu sekitar 30. Untuk 40 meter kita mendapatkan kedalaman efektif sekitar 60 meter untuk posisi horizontal. Oke, selanjutnya untuk yang posisi vertikal. Untuk posisi vertikal di sini kita akan mendapatkan kedalaman yang 1/2 atau lebih kecil daripada kedalaman efektif pada posisi horizontal. Nah, ini berkaitan sebenarnya dengan transmisi ya atau gelombang IM-nya tadi. Ya, jadi dari frekuensi kemudian sebenarnya ada perhitungan lainnya ya. Oke, nah ini contoh data yang akan kalian gunakan, akan didapatkan ya. Jadi kalau kita ngukur di lapangan, jadi kita misalnya ngukur pada titik pertama, oke, dengan jarak misalnya sekian meter antar koilnya, kita akan mendapatkan data 1 misalnya gitu ya. Kemudian kita pindah sejauh berapa meter gitu ya, tergantung dari kalian nanti. Tergantung targetnya sebenarnya ya. Kalau kita mau mendapatkan resolusi yang lebih besar, maka kita akan mempunyai titik-titik yang lebih banyak juga gitu ya. Jadi misalnya movingnya 2 meter ataupun 5 meter gitu ya.
Kalau kita tidak memerlukan resolusi yang lebih besar, maka kita bisa pindah sampai 10 meter gitu ya, sesuai dengan panjang kabel yang kita gunakan nanti. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau misalnya target kita untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas atau resolusi yang tinggi, maka kita akan menggunakan spasi ya atau jarak antar stasiunnya itu lebih kecil. Oke, selanjutnya ini data ya, contoh data yang kita dapatkan dari lapangan. Oke, jadi ini ada nilai konduktivitas dari horizontal pole, kemudian ini vertical pole. Nah, ini data yang sebenarnya diukur di ITERA ya. Jadi ini sangat menarik kemarin. Jadi di sini ada nilai konduktivitas ya yang lebih rendah, kemudian tiba-tiba mempunyai nilai konduktivitas yang sangat tinggi. Nah, ini kita akan analisis juga sebenarnya dari nilai impedance-nya supaya kita nanti bisa tahu jangan-jangan nilai yang konduktivitas rendah ini karena misalnya ada kabel gitu ya, atau ada metal yang lainnya. Nah, ini contoh interpretasinya yang lainnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah seperti struktur geologi seperti fault ya, atau seperti sesar gitu ya, dan yang lainnya. Nah, kalau di sini sebenarnya juga ini kita bisa lihat di sini ada sebuah perbedaan konduktivitas yang sangat besar gitu ya, sehingga ini yang kemarin saya jelaskan ke senior kalian yang mengukur data ini ya, jangan-jangan di ITERA ini ada sebuah struktur yang ada di area situ ya. Tapi kita akan identifikasi lebih lanjut. Kemarin juga saya sudah kami juga punya data magnetiknya ya, dan selanjutnya mungkin nanti akan diukur dengan data geolistrik mungkin untuk mengkombinasikan daerah tersebut. Jangan-jangan di ITERA sendiri itu ada sesar gitu ya, dan itu sangat penting dalam pembangunan nanti ya. Oke, nah ini contoh interpretasi yang lain. Nah ini ya, yang datanya tadi yang saya bilang, ini datanya di belakang Wisma ITERA ya. Jadi data yang ada tadi ya itu data ini. Nah ini nanti mungkin akan diinterpretasi lagi ya, diukur dengan metode yang lain sehingga kita bisa integrasikan. Jadi ini interpretasinya kemarin. Jadi mereka melihat bahwa ada sebuah anomali yang cukup besar yang ada di sebelah kanan ini. Ya, dari sini kita bisa lihat. Nah ini untuk nilai HD-nya, kemudian ini yang PD-nya gitu ya. Oke, nah ini untuk processing-nya nanti, ini yang saya jelaskan ya. Di untuk praktikum. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah yang pertama itu input datanya ya nanti ya, dalam Excel pastinya. Kemudian nanti kalian plot. Jadi tinggal di plotting aja sebenarnya. Plotting antara nilai konduktivitas secara horizontal, kemudian dengan posisinya ya. Jadi tinggal posisi dengan nilai konduktivitasnya. Simpel gitu aja. Jadi cuma 2 tabel yang akan kalian plotting di sana. Tapi ini ada beberapa data yang kalian bisa masukkan ya. Oke, selanjutnya kalian nanti bisa menghitung nilai atau bisa dianalisis, bisa juga di moving average supaya datanya lebih halus gitu ya. Nah ini simple aja yang saya sampaikan di sini. Kemudian nanti kita bisa analisis dari situ ya. Jadi ini ISO konduktivitas. Nanti untuk ini nilai spasi antara koilnya itu sekitar 20 meter ya. Jadi kalau misalnya efektif kedalamannya itu sekitar berapa ya tadi ya? Ini sekitar 30 ya. Jadi yang vertikal kita dapat sekitar 15, kalau yang horizontal sekitar 30 meter ya. Jadi kita bisa lihat dari data ini bahwa ini yang lebih dangkal dan ini yang lebih dalam ya. Tapi mempunyai nilai anomali yang cukup besar di sana. Oke, selanjutnya ini sebenarnya bisa diinversi, tapi sayangnya saya tidak punya software untuk ini ya. Ada sih, saya punya, cuma yang trialnya dan itu tidak bisa kita gunakan untuk untuk inversi ya, sehingga kita sebenarnya bisa mendapatkan nilai satu dimensi di bawah permukaannya ya. Bisa juga kita mendapatkan nilai dimensi seperti ini dengan data yang kita punya tadi. Jadi kalau misalnya dalam software EX1D, ini sebenarnya bisa kalian download ya, tapi untuk mendapatkan penampang seperti ini,
karena ini harus diinversi, kita harus membeli softwarenya, dan ya lumayan cukup mahal ya. Nah, di sini bisa dimasukkan nanti datanya, kemudian kita bisa inversi ya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu teknik ya yang digunakan di dalam metode elektromagnetik, yaitu very low frequency. Walaupun di kenyataannya bukan yang paling rendah frekuensinya gitu ya, tapi kenapa dikatakan very low frequency? Nah, ini kaitannya dengan frekuensi radio sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari range frekuensinya, ini masih di atas frekuensi yang digunakan contohnya pada magnet telurik gitu ya. Jadi untuk very low frequency ini dalam range gelombang radio ya. Karena memang metode ini menggunakan pemancar yang bertujuan untuk komunikasi sebenarnya. Tetapi dalam hal ini kemudian orang geofisika memanfaatkan itu untuk untuk meneliti atau untuk mengetahui lapisan bawah permukaan bumi gitu ya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya nanti ya, kok ini kan low frekuensi gitu ya, tapi kedalamannya cuma berapa meter saja, mungkin sampai puluhan meter gitu ya. Tapi kembali yang saya mau sampaikan bahwa frekuensi yang digunakan di sini bukan frekuensi yang sangat-sangat rendah, jadi range frekuensinya itu masih di atas kilohertz gitu ya. Jadi untuk kedalamannya sendiri dia tidak bakalan terlalu dalam mendeteksi lapisan bawah permukaan bumi. Oke. Nah, apa gunanya sih VLF ini atau metode teknik very low frequency ini? Nah, salah satunya nanti ini akan berkaitan dengan konduktor ya. Seperti yang kita ketahui, metode elektromagnetik umumnya ya. Itu sangat efektif dalam mendeteksi konduktor ataupun yang low resistivity ya di bawah permukaan bumi tanpa melakukan kontak dengan permukaan bumi. Ini mirip dengan metode yang kita bahas kemarin, yaitu metode conductivity ya. Jadi ini juga tidak kontak dengan permukaan atau tidak perlu kontak dengan tanah gitu ya. Jadi ini dilakukan tanpa menyentuh tanah. Oke. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan ya untuk membuat survei dalam area yang luas. Jadi kalau misalnya nanti kalian searching pemanfaatan metode atau teknik VLF ini biasanya banyak digunakan dalam sebuah daerah ataupun suatu daerah yang luas gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk mapping ya. Makanya metode ini biasanya dilakukan pengukuran bersama dengan metode magnetik. Jadi kalau yang kita punya di kampus itu sensornya sama atau satu paket dengan metode magnetik ya, seperti itu. Nah, ini juga biasanya dilakukan dalam membuat mapping geologi ya pada beberapa tahun yang silam. Dan kalau misalnya saya baca paper berapa ya, jadi ada beberapa penelitian terkait hal ini memang digunakan juga untuk mengetahui struktur geologi ya, khususnya yang dekat dengan permukaan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa metode ini tidak range kedalamannya itu tidak terlalu dalam ya. Jadi dia near surface. Kemudian ini juga
digunakan untuk mendeteksi biasanya bahan-bahan metal ya atau logam yang biasanya terkubur di dalam tanah ya. Kemudian sebenarnya teknik ini seperti yang saya bilang tadi ya digunakan untuk komunikasi dan ini dikhususkan biasanya untuk militer ya. Jadi range frekuensi yang digunakan di sini digunakan untuk navigasi militer dan seperti yang kita ketahui kalau metode elektromagnetik itu bisa menjalar ya, bisa menjalar di medium apapun gitu. Bahkan tanpa melalui medium pun bisa ditransmisikan ya. Dan metode ini atau sorry bukan metode ya, tapi signalnya ini itu bisa digunakan oleh kapal selam. Jadi bukan hanya di atas permukaan bumi, tapi juga di dalam air gitu ya. Sehingga ini memungkinkan apa namanya kapal selam untuk melakukan komunikasi dengan ground atau orang di atas permukaan bumi gitu ya. Nah, secara keseluruhan ini ada 42 ya transmitter yang ada di seluruh dunia. Mungkin lebih ya, tapi yang dipublis di sini ada 42 dan itu range frekuensinya berkisar dari 15 sampai 30 kHz. Oke. Jadi di sini saya sampaikan bahwa range frekuensinya ini di atas 10 kHz di mana hal ini adalah frekuensi yang rendah dalam range frekuensi radio. Jadi bukan secara keseluruhan metode apa namanya range gelombang elektromagnetik ya. Jadi hanya dalam range apa namanya radio. Oke, nah signalnya ini ditransmisikan dari apa namanya dari transmitter yang dipasang tadi. Jadi biasanya ini berupa tower gitu ya, seperti tower radio. Kemudian diaplikasikanlah oleh orang geofisika, jadi mengukur di atas permukaan bumi gitu ya, untuk mendeteksi berapa permasalahan yang ada atau untuk mencari misalnya groundwater, kemudian untuk soil engineering gitu ya. Jadi yang apa namanya yang bagus juga di sini kita bisa menggunakan metode ini untuk mendeteksi kalau misalnya ada radiasi nuklir ya atau apa namanya pencemaran nuklir di suatu daerah. Kemudian yang biasa juga digunakan orang adalah untuk eksplorasi mineral karena seperti yang kita ketahui kalau misalnya daerah mineralisasi biasanya itu cenderung konduktif dan itu cukup apa namanya cukup kuat ya untuk cukup efektif untuk kita gunakan metode ini di dalam mineral exploration. Oke, selanjutnya ini adalah ini adalah sejarah ya sebenarnya dari metode ini. Jadi awalnya itu memang digunakan untuk melakukan investigasi ya pada kedalaman yang sangat dangkal dan dulunya ini digunakan frekuensi yang relatif tinggi ya. Jadi tidak terlalu dalam gitu yang didapatkan. Selanjutnya kemudian pada tahun 1963 ini diaplikasikan untuk mendeteksi apa namanya ore ya. Jadi digunakan untuk apa namanya tujuan mining gitu. Kemudian pada tahun 1964 baru diperkenalkan secara komersial dan kemudian dibuat alatnya gitu ya secara komersial dan digunakan oleh orang-orang ya. Namun sayangnya pada awal penggunaan instrumen ini masih terpengaruh ya oleh magnetic field sebagai source-nya di sini. Jadi dulunya menggunakan magnetic field ya sebagai source-nya. Jadi ini akan ada ambiguitasnya nanti dengan metode magnetik itu sendiri.
Dan ya itulah yang digunakan di awal ya komersialisasi dari metode ini. Kemudian pada tahun 1967 kemudian diperkenalkanlah transmitter baru ya, transmitter dari metode VLF ini. Dan selanjutnya ini sangat mungkin kan ya untuk mengukur horizontal dan vertikal magnetic field. Jadi kalau misalnya di metode VLF ini yang kita ukur itu cuma magnetic field-nya saja ya, seperti yang kita dapatkan dari metode conductivity. Jadi kita hanya mengukur medan magnetnya saja. Adapun kalau misalnya VLF ini di awal ini ya, di awal perkenalannya ini hanya memungkinkan untuk mengukur magnetic field saja ya. Tapi sorry, di sini juga mengukur ini ya, electric field-nya. Jadi horizontal electric field fasenya, kemudian magnetic field. Jadi memang awalnya itu magnetic field ya, kemudian dikembangkan untuk dilakukan juga pengukuran pada electric field-nya. Nah, yang kita punya itu adalah instrumen yang hanya mengukur magnetic field saja. Jadi hanya vertikal dan horizontal magnetic field yang kita ukur di sana. Dan ada juga sebenarnya metode VLF. Jadi secara umum metode VLF ini dibagi dua. Yang pertama itu ada namanya metode VLF MT yang dimana ini mengukur electric field-nya juga dengan menggunakan elektroda. Kemudian untuk magnetic field-nya biasanya menggunakan cairan gitu ya, sama yang seperti yang kita punya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu namanya VLF EM. VLF EM ini hanya mengukur magnetic field-nya saja. Jadi hanya horizontal dan vertikal gitu ya. Oke, kemudian pada tahun 1973 disarankan ya oleh Tesla untuk menggunakan portable ya VLF transmitter yang dapat meningkatkan signal ya dalam mengambil signal. Jadi ini yang kita dapatkan sampai sekarang yang kita gunakan. Oke, apa sih keuntungan dari metode VLF ini secara khusus? Yang pertama itu efektif ya, sangat efektif dalam mendeteksi daerah yang konduktif atau yang mempunyai nilai konduktivitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya target kita adalah daerah yang mempunyai atau material yang mempunyai nilai konduktivitas tinggi, contohnya pada zona mineralisasi ataupun pada fracture ya atau zona sesar gitu ya, maka metode ini cenderung bagus digunakan ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah groundwater ya. Jadi daerah-daerah yang cenderung konduktif juga yaitu misalnya groundwater. Kemudian juga dalam mendeteksi kontaminasi ya, kontaminan yang biasanya ini banyak di dekat-dekat pembuangan sampah atau dekat dengan daerah-daerah industri. Kemudian ini juga digunakan untuk mempelajari ya hydraulic conduit. Biasanya ini dengan menggunakan oil ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah kalau kita berbicara tentang keuntungan atau advantage yang paling bagus dari metode ini adalah dalam mendapatkan data itu cenderung sangat cepat. Jadi kita tinggal merekod data paling 1-2 menit untuk setiap stasiun ya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua adalah cenderung ini ya tidak mahal ya, atau sangat murah ya dalam maupun dari segi alatnya. Ini kalau dibandingkan dengan metode elektromagnetik yang lain ya. Dari segi alatnya, kemudian dari segi operasionalnya,
dan dari segi apa namanya operatornya nanti ya. Jadi di sini tidak membutuhkan banyak orang ya dalam apa namanya pengukurannya, ya paling 1 atau 2 orang itu sudah cukup ya. Oke, kemudian selain keuntungannya tadi ada juga limitasi atau keterbatasan dari metode ini. Yang pertama itu adalah ini yang agak susah ya kita gunakan untuk daerah perkotaan sebenarnya. Oke, sorry. Jadi ini juga akan mendeteksi daerah apa namanya konduktor yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu ya seperti kabel ataupun pipa ataupun apa ya logam-logam ataupun kendaraan yang kalau misalnya kita mengukur dekat dengan jalan raya juga akan berpengaruh pada data yang akan kita dapatkan. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwa ini memang mempunyai limitasi atau mempunyai kekurangan karena hal tersebut. Selain itu juga kita juga sebenarnya kita menggunakan hal ini ya untuk mendeteksi misalnya kita mencari misalnya apa ya pipa ataupun kabel yang terputus sebenarnya juga bisa. Cuma kalau secara resolusi memang kan kurang apa namanya kurang bagus juga sih untuk metode ini. Kemudian dari sisi transmitternya ya, seperti yang kita ketahui bahwa mungkin belum tahu ya. Jadi kalau di Indonesia itu yang kita gunakan adalah transmitter yang berasal dari negara lain ya. Jadi saya kurang tahu apakah di Indonesia memang nggak ada transmitter untuk apa namanya komunikasi militer gitu ya. Harusnya sih ada, tapi mungkin tidak di apa namanya tidak dikomersialkan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita mempunyai 2 transmitter yang kita bisa akses. Yang pertama itu transmitter yang dari Australia, kemudian yang kedua itu transmitter dari Jepang. Jadi 2 transmitter ini yang kita bisa gunakan dalam mengukur apa namanya medan elektromagnetik di Indonesia. Ya, jadi kalau dilihat dari jaraknya, yang lebih bagus sebenarnya dari Australia ya, karena memang lebih dekat dengan Indonesia, terutama untuk di daerah Lampung dan Jawa ya, memang sangat dekat dengan lebih dekat ke Australia dibandingkan yang dari Jepang. Kemudian seperti yang saya bilang, kalau misalnya ini kan memang jauh ya transmitternya, kita juga terbatas dalam arah atau daerah pengukurannya ya. Biasanya terkendala kalau misalnya di daerah-daerah yang dekat dengan perbukitan gitu ya, ataupun dekat daerah-daerah yang pegunungan gitu ya, kita juga terbatas mengukurnya di sana. Oke, ini juga yang penting kita pertimbangkan terkait dengan kondisi alam mungkin yang ada ya. Jadi kita juga mempertimbangkan nanti bagaimana survei plan yang harus kita lakukan, karena ini akan terkait seperti yang saya bilang tadi, terkait dengan signal yang akan kita terima ya, atau signal yang akan kita deteksi di atas permukaan bumi ya, karena ini berkaitan nanti dengan seberapa besar signal yang bisa kita deteksi gitu ya, untuk memastikan bahwa kita mengukur data di daerah tersebut dengan baik. Oke, selanjutnya adalah ini yang perlu dan yang paling penting kita ketahui dalam metode V-Live ini sebelum melakukan pengukuran. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa transmitternya itu on atau tidak. Jadi sebelum ke lapangan, jadi sebaiknya kita cek dulu nih. Kita misalnya mau menggunakan transmitter yang dari Australia gitu ya. Kita harus memastikan bahwa transmitter tersebut pada jam pengukuran kita itu harus on. Ya, karena kalau misalnya transmitternya mati ya sia-sia aja, kita nggak mengukur apa-apa gitu ya.
Oke, mungkin saja kita hanya mengukur noise yang ada di sekitar dengan pada range frekuensi tersebut ya. Oleh karena itu penting untuk mengecek. Nah, yang kedua adalah ya karena memang transmitternya jauh, jadi perlu untuk memastikan hal tersebut ya. Jadi transmitternya apa namanya sangat jauh. Jadi walaupun memang kita punya beberapa opsi ya, jadi kita harus memastikan transmitter yang kita gunakan, kemudian kita harus punya second plan kalau misalnya pada saat tersebut, ini misalnya kita sudah di lapangan atau di hutan gitu ya, tiba-tiba apa namanya transmitternya dimatikan gitu ya, kita harus penting untuk mencari alternatif lain menggunakan transmitter yang mungkin bisa kita deteksi di daerah tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ini prinsip yang paling penting ya dalam metode VLF ini. Jadi secara keseluruhan ya, secara umum metode ini sebenarnya metode aktif ya. Seperti yang kita ketahui mempunyai transmitter yang kalau kita berbicara tentang transmitter ini itu akan dibangkitkan oleh manusia. Jadi man-made gitu ya. Tapi ada juga yang apa namanya mengatakan bahwa transmitter ini harusnya metode ini harusnya masuk metode pasif dong, karena apa namanya kan gunanya transmitter ini bukan untuk geofisika gitu ya, digunanya ini untuk komunikasi militer, tapi kita hanya mengukur saja gitu, memanfaatkan apa namanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan tersebut. Tapi kalau saya pribadi sih ya tetap ini masuk man-made, jadi ya ini metode yang menurut saya ini aktif. Karena kalau misalnya transmitternya off, bisa nggak kita ngukur? Nggak bisa tentunya ya. Oke, jadi ini adalah ilustrasi ya dari metode VLF ini. Jadi gelombang elektromagnetik dipancarkan ya dari sebuah stasiun yang sangat jauh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di Indonesia itu biasanya kita gunakan transmitter dari Australia. Nah, dengan frekuensi yang saya sebutkan tadi ini 3 sampai 30 kHz gitu ya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk komunikasi secara militer seperti yang saya bilang tadi, digunakan untuk kapal selam, bahkan digunakan juga untuk pesawat gitu ya, pesawat-pesawat militer, ya komunikasi militer lah gitu ya. Dan dalam pengukurannya seperti yang saya bilang tadi ada dua jenis sih sebenarnya ya secara umum. Yang pertama itu VLF IM yang hanya mengukur apa namanya magnetik dan magnetiknya saja, yaitu vertikal dan horizontal magnetiknya, dan ini menggunakan biasanya coil ya di dalam alatnya itu. Ada juga yang kalau saya nggak salah, saya nggak tahu ya, kalau yang di punya kita itu menggunakan cairan, nggak tahu gimana. Tapi dia menggunakan, salah satunya itu menggunakan coil gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah metode VLF-MT. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa dia mengukur magnetic field-nya juga, jadi vertikal, horizontal ya, horizontal dan vertikal magnetic field-nya. Kemudian juga mengukur electric field-nya dengan menggunakan elektroda ya. Jadi kalau menggunakan apa namanya electric field-nya, berarti kita harus menancapkan si elektrodanya ini ya. Berarti ini harus menyentuh tanah gitu. Kemudian yang satu lagi yang ya sudah ada berapa orang yang mengembangkan ini, yaitu menggunakan airborne atau menggunakan pesawat ya atau helikopter untuk melakukan survei. Jadi tinggal memasang sensor, pastinya di sini sensornya bukan yang elektrik tapi yang magnetik ya, pada apa namanya pada helikopter atau pesawat yang digunakan. Oke, next. Nah ini prinsip dasarnya ya, kembali lagi kita di sini berbicara tentang hukum Maxwell. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita menggunakan hukum Maxwell dari hukum Gauss, kemudian ini tentang ada dua ya. Kalau Gauss itu menjelaskan tentang electric field, kemudian magnetic field, kemudian ada induksi Faraday ya. Kemudian ada apa namanya Ampere Maxwell ya. Jadi kenapa Ampere Maxwell? Sebenarnya kan dari awalnya hukum Ampere, kemudian dijelaskan lagi
ditambahkan ya oleh Maxwell di sini. Jadi itu kenapa dikatakan hukum Ampere-Maxwell. Dan ini adalah field komponennya ya yang kita ukur. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang elektromagnetik, kita akan melihat dua jenis gelombang ya di dalamnya, atau dua medan, yaitu elektrik dan magnetiknya. Jadi ini dijelaskan oleh kurva ini. Jadi dia cenderung biasanya saling tegak lurus. Nah, untuk VLF sendiri, ini yang saya mau jelaskan di sini. Dari data yang kita punya, ya, jadi kita akan mengukurnya yang horizontal dengan yang vertikal saja ya. Jadi kalau yang VLF, khususnya ini untuk VLF EM, jadi kita mengukur yang horizontal magnetic field dengan yang vertikal magnetic field. Nah, ini kita bisa menghitung nilai aparan resistivitas dari rumus ini ya. Jadi ini rumusnya, kalau misalnya Hx per Hz itu sama dengan akar ini ya. Mu 0, ini tetapan, epsilon 0, ini juga tetapan, ini pada ruang hampa. Kemudian dikalikan 10 pangkat 12, dibagi dengan akar 8V, kemudian dikali dengan frekuensi yang kita gunakan, dibagi dengan ρ-nya. Jadi ini kita tinggal bisa switch aja ya, terus kita dapat nilai ρ-nya. Jadi dari pembandingan nilai nanti magnetic field di vertical magnetic field dibagi dengan horizontalnya, yaitu Hz per Hx dikali dengan nilai bilangan ini ya. Kemudian selanjutnya ini kan kalau seperti yang saya bilang tadi bahwa mu 0 ini adalah permeabilitas magnetiknya, itu ada tetapannya ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Kemudian begitupun dengan konstanta dielektriknya, jadi ini pada ruang bebas ya, atau ruang hampa itu tinggal dimasukkan lagi. Nah, untuk berkaitan dengan skin depth atau kedalaman yang kira-kira bisa dicapai ya, nah ini karena kita menggunakan frekuensi domain, jadi menggunakan frekuensi tertentu, jadi kita bisa hitung kira-kira berapa kedalaman maksimal atau estimasi kedalaman yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan hukum rumus skin depth, yaitu 503 dikali dengan rho per F. Jadi caranya untuk menghitung ya, kita mencari kira-kira nilai resistivitas yang paling tinggi di daerah tersebut ya, karena ini akan sangat berkaitan. Kalau misalnya kita mempunyai resistivitas yang tinggi, berarti kita akan cenderung mendapatkan kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Nah, dengan frekuensi yang kita gunakan, jadi kita bisa estimasi kedalaman berapa yang kita bisa capai gitu ya dari rumus skin depth tersebut. Oke, selanjutnya ini berapa stasiun yang digunakan ya dalam pengukuran VLF ini. Yang banyak itu memang di Amerika sana ya. Kemudian yang seperti yang saya bilang tadi itu ada satu di Australia. Yang penting yang saya mau sampaikan di sini adalah kita lihat dari pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah powernya. Karena kalau kita berbicara tentang gelombang gitu ya, otomatis kita akan harus mengetahui frekuensinya berapa karena kita menggunakan frekuensi domain gitu ya. Jadi untuk di Australia itu kita menggunakan frekuensi 22,3 kHz gitu ya. Kalau yang dari Jepang itu cenderung lebih rendah. Tapi selain ini kita harus melihat juga power yang ditransmisikan ya. Jadi kalau Australia memang sangat besar, yaitu sekitar 1000 kW ya. Tapi kalau yang dari Jepang menggunakan 50 kW. Nah, ini juga berkaitan dengan kekuatan signal yang akan kita dapatkan nanti. Jadi walaupun frekuensinya rendah, tapi walaupun frekuensinya tinggi di sini lumayan tinggi ya, tapi memang power yang yang digunakan itu sangat besar, maka signalnya juga akan besar ya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang sinusoidal ya gitu ya. Kalau kita punya frekuensi rendah kan biasanya cenderung potensinya kecil, jangkauannya kecil ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai amplitude yang besar, di sini adalah powernya gitu ya, mempunyai amplitude yang besar, maka walaupun tendensinya besar gitu ya, tapi kita punya amplitude yang cukup besar sehingga bisa merambat lebih jauh.
Adapun kalau misalnya pada frekuensi rendah, walaupun dia menggunakan power yang kecil, tapi karena frekuensinya rendah, maka dia cenderung atensinya ini agak rendah gitu ya. Apa namanya? Ya, atensinya lumayan kecil. Nah, ini berkaitan juga dengan yang skim depth tadi. Oke, nah selanjutnya ini kalian bisa cek nanti ya. Kalian bisa cek nanti di beberapa website yang saya sampaikan ini. Nanti saya akan share ya, slide-nya. Jadi kalian bisa cek di sana nanti apakah transmitternya on atau off, itu bisa dicek pada website tersebut. Kemudian kita akan berbicara tentang noise ya. Jadi selain signal yang kita dapatkan, kita juga sebenarnya akan pastinya ya, kalau dalam geofisika kita akan berhadapan juga dengan noise. Nah, dalam hal ini untuk elektromagnetik itu noise-nya cukup lumayan banyak ya. Nah, hal ini ya perlu dihandle dengan menggunakan filter ya. Nah, apa namanya? Yang pertama itu jadi ada dua ya secara umum. Yang pertama itu magnetospheric cavity. Jadi maksudnya di sini adalah gelombang yang berasal dari magnetosferik ya, yang ada kemudian dari ionosferik. Jadi ini ada dua hal secara besar ya, apa namanya dalam hal ini secara umum ya yang sangat mempengaruhi pengukuran kita. Nah, dalam hal ini untuk yang di apa namanya ya di dekat permukaan bumi ada beberapa apa namanya signal yang dapat mengganggu pengukuran kita. Contohnya itu pada apa namanya noise yang ditimbulkan oleh manusia atau yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya itu dari apa namanya kabel-kabel listrik, dari logam ataupun dari perangkat-perangkat elektronik yang menggunakan frekuensi ya. Nah, ini akan mempengaruhi nanti pengukuran kita. Oke, jadi termasuk gelombang radio sebenarnya. Kemudian ada juga dari ini ya, dari gelombang-gelombang misalnya gelombang televisi atau yang lain gitu ya, yang mungkin frekuensinya cukup rendah sehingga akan mempengaruhi pengukuran kita. Makanya kalau kita mengukur VLF ini agak kita perlu mempertimbangkan di mana kita mengukur ya, dan kita harus mempertimbangkan noise yang ada sehingga kita bisa apa namanya mendapatkan data yang lebih bagus dan kita bisa mengetahui nanti membedakan mana yang noise mana yang enggak. Makanya kalau kita mengukur nanti kita catat nih misalnya kita melalui daerah yang dekat dengan tiang listrik misalnya, maka kita harus mempunyai catatan di sana supaya kita nanti tidak salah interpretasi. Jadi kita juga bisa memfilter datanya gitu ya. Oke, ini range ya yang frekuensi yang dibuat oleh manusia. Jadi ada FM radio, kemudian ada radio dan sebagainya. Jadi ada frekuensinya di sana yang memungkinkan ya, apa namanya signal kita itu terganggu oleh apa namanya noise yang ditimbulkan atau yang berasal dari aktivitas manusia. Gitu. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini yang natural ya, yang dari atmosfer juga itu berpengaruh nanti pada pengukuran kita. Jadi cukup besar ya range-nya untuk noise di sini. Jadi perlu untuk dipertimbangkan dalam pengukurannya. Oke, ini salah satu aplikasi ya. Jadi aplikasinya ini cukup banyak, banyak dilakukan ya dalam khususnya dalam aplikasinya terhadap geologi misalnya ya. Jadi contohnya pada mencari fracture zone atau misalnya fault ya atau sesar, itu kita bisa melihat bahwa di sini nanti ini yang terlihat ini adalah conductance ya. Jadi dalam nilai konduktivitasnya ini yang sudah dihitung ya. Jadi ini ada yang raw data, ada yang real ya. Jadi, oh ini raw real ya. Jadi ini sebenarnya apa namanya data yang real ya yang didapatkan. Maksudnya di sini adalah dari data
in pace-nya ya. Jadi real datanya. Kemudian yang satu ini yang sudah dikalkulasi ya, yang warna merah. Nah, penting saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita mengukur nanti di VLF itu kita, terutama yang kita punya di kampus ya, kita hanya mengukur nilai in pace dan out pace-nya saja. Jadi itu yang terukur nanti di alatnya gitu ya. Jangan sampai keliru. Nanti kalau misalnya kalian mendapatkan datanya, kemudian kalian lakukan processing, terus kalian interpretasi itu nilai konduktornya kayak gini, bukan sebenarnya. Itu adalah nilai in pace dan out pace saja. Yang seharusnya kita bisa hitung untuk mendapatkan nilai resistivitasnya ya, dari rumus yang tadi yang kita gunakan. Jadi kita bisa hitung dari sana. Kemudian ini sama ya, jadi kita mencari fracture zone atau conductive zone. Nah ini nilai ini sebenarnya nilai in pace dan out pace, nilai in pace-nya ya. Jadi di sini sangat berbeda. Jadi kita bisa ketahui bahwa ini ada sesuatu anomali di sana. Makanya diinterpretasi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini untuk mendeteksi landslide ya. Jadi kenapa kita bisa mendeteksi landslide? Karena di landslide itu ada hal yang penting kita ketahui, yaitu pada daerah gelincirnya ya, atau pada daerah landslide itu cenderung ada sonalemanya ya. Jadi sonalema itu kita bisa lihat dengan kita anggap itu sebagai konduktor gitu ya, karena pasti akan terisi oleh fluida atau air, sehingga itu menyebabkan daerah tersebut atau menjadi zona konduktor gitu ya, sehingga kita akan bisa melihat dengan menggunakan metode VLF ini. Jadi ini menggunakan salah satu software ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa punya software ini, jujur aja saya tidak punya ya, karena mahal belinya. Kalian bisa melakukan inversi terhadap data VLF. Oke, selanjutnya ini aplikasi untuk kontaminasi. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini kan sudah ini yang sudah dikalkulasi. Jadi ini nilai rho apparentnya. Jadi kita bisa lihat pada nilai resistivitas yang rendah ya. Ini akan diinterpretasikan sebagai daerah yang terkontaminasi oleh misalnya industri ataupun dari dekat-dekat pembuangan sampah gitu ya. Jadi ini akan metode ini kita bisa aplikasikan di sana. Oke, ini untuk yang mineral exploration ya. Jadi pada eksplorasi mineral kita juga mendeteksi yang saya mau sampaikan di sini adalah ini sebenarnya bukan nilai konduktivitas yang ada ya. Yang ini adalah bilangan in pace-nya atau dalam bentuk persen gitu ya. Berapa persen signal yang didapatkan. Nah, kita bisa lihat di sini cenderung kalau misalnya dia konduktor, otomatis signal yang kita dapatkan itu akan lebih bagus, sehingga kita bisa interpretasikan sebagai oh di sini nih ada anomali untuk untuk yang mineralnya tadi ya. Jadi kita bisa lihat dari sana. Kemudian ini contohnya ya. Jadi contohnya kalau kita buat dalam bentuk mapping, ini yang sudah difilter menggunakan KA filter ya. Dan cukup sampai di sini saja untuk materinya hari ini.